diseminasinya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hari ini akan mendiseminasikan hasil karya inovasi saya di dalam upaya meningkatkan nilai proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran, kualitas pembelajarannya saya beri judul penerapan instrumen student wellbeing pada proses pembelajaran, ya. Ini judulnya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, apa student wellbeing itu? Kalau bahasa Inggris itu mengolah situasi siswa itu nyaman, bahagia, gitu kan. Jadi itu kaitannya bagaimana guru mengkondisikan ruangan kelas yang dikelolanya itu anak-anak itu merasa senang dengan ambilan guru. Ini konsepnya di situ. Jadi student wellbeing. Jadi student wellbeing yang saya maksud sini, saya menggunakan instrumen. Jadi instrumen student wellbeing ini dibuat sedemikian rupa nanti akan kita berikan edaran ke siswa setelah proses pembelajaran. Ya, kita mengajar, habis mengajar ada instrumen yang kita berikan. Di situ isiannya berkaitan dengan rasa kepuasan anak itu. Itu nanti kita kumpulkan sebagai alat kontrol kita. Kadang-kadang kita kan susah merasa bagaimana anak ini merasa senang dengan pembelajaran kita. Nah, dengan adanya instrumen ini, tentu kan si guru harus menyiapkan diri, karena nanti dinilainya oleh siswa pada saat akhir. Nah, senangkan dengan proses ini, siswa kan harus bisa menjawab nanti, saya tidak senang dengan ini, karena ada sudah kita olah kondisinya. Oke, ini situasi yang saya alami pada saat ini, mungkin sama-sama Bapak Ibu juga alami. Berdasarkan pengalaman sebagai pengawas sekolah, didapat informasi bahwa secara umum siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah masih kurang bersemangat. Secara umum, ya, secara umum kita melihat kondisi itu. Nah, kita lihat seperti apa tadi pembelajaran yang anak-anak, kita lihat semangatnya. Kalau dia bersemangat, mungkin situasinya lain, dia menyenangkan. Kalau dia main-main itu berarti kan belum ada semangat. Diperkuat lagi dengan data hasil rapor pendidikan khusus literasi dan numerasi itu masih rendah. Secara umum literasi dan numerasi itu rendah. Oke, kita akan tantangannya lah. Nah, ini bagi guru mencari solusi terbaik untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Oke. Aksinya, nah jadi kan metode yang kita gunakan ini dalam suatu laporan itu ada namanya TIRTA, ya, atau STAR yang menggunakan. Kalau STAR tuh, jadi STAR itu situasinya, kondisinya, ya, A itu aksinya, R itu refleksinya, ya, T itu tindak lanjut. Nah, gitu. Pertama yang kita lakukan untuk ini adalah menyusun instrumen student wellbeing, menyusun instrumen. Yang kedua menerapkan instrumen. Jadi setelah kita susun, kita terapkan di mana, di proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga melakukan analisis hasil yang tadi kita analisis. Dari analisis itulah kita melihat kualitas pembelajaran kita. Nah, ini yang saya lewati, ya. Ini gagasannya sudah. Nah, ini pemahamannya bahwa student wellbeing secara teori suatu keadaan berkesinambungan dari kondisi mood, arti keadaan yang mood siswa itu positif, dan sikap ketahanan, resiliensi dan kepuasan diri serta hubungan dan pengalaman di sekolah. Nah, ini modelnya yang kita buat. Ada 6 indikator yang kita pertanyakan di sana, sehingga anak itu menjawab dari data itu. Dia jawab dari guru mengajar tadi, setelah mungkin diberikan 5 menit terakhir sudah menjawab dengan itu tadi. Dapatlah nanti jawaban. Kalau 1 apa tingkatnya. Jadi untuk indikator pertama, misalnya kegiatan ini membuat saya senang dan bahagia selama proses pembelajaran. Dia menjawab 1, 2, 3, atau 4. Kalau 1 itu rendah sekali, 2 itu cukup,
3 itu, kalau 4 dia sangat bahagia. Ya, inilah instrumen ini. Dan seterusnya sampai itu lakukan aja. Kita melakukan ini dengan meyakinkan siswa menjawab dengan sepenuhnya. Jadi dengan siswa lakukan. Ini artinya. Karena itu jumlahnya 6, maksimalnya 4, berarti sekolah maksimal 24 kan? Secara matematik 24. Ini. Nah, lalu kategorinya kuantitatif ya, bahwa ini apabila kurang dari 56 berarti kurang memadai. Kalau 56 sampai 70,99 cukup. 71 sampai 85,99 itu baik atau memadai. Di 86 sampai 100 itu sangat baik. Kebetulan saya waktu itu kan pengawas matematika. Jadi sampel yang saya gunakan di sekolah itu adalah guru matematik tahun 2022 kemarin. Nah, ini saya akan lihatkan. Ini SMP 1 Pusan Hilir, SMP 4, ini SMP 1 Sungai Loban, SMP 4 Sungai Loban. Nah, ini prosesnya. Tadi sama dengan proses yang kita lakukan, ada peraknya, ya kan? Makanya saya melakukan ini, peraknya itu dengan guru tadi kan gurunya matematika, ini peraknya proses di SMP 1 Pusan Hilir, masa pra itu kelihatan dengan salah satu guru matematik. Nah, ini ya, ini masa ada COVID kalau kemarin masih itu misalnya. Jadi di peraknya itu dengan guru sebelum ada observasi, kemudian pelaksanaannya di lapangan, kemudian refleksi, kemudian observasi. Saya punya data hasil ini dari mana ada. Nah, kita lihat nanti untuk di SMP 1 Pusan Hilir. Kemudian SMP 4 seperti ini. Nah, ini ya, 2022-23 kemarin ya. Tapi datanya kan, nah ya ini SMP 1 Sungai Loban ya, 1 Sungai Loban ini mulanya. Kita lakukan supervisi juga ini dapat lain sih analisisnya. Nah, untuk mengetahui kualitas pembelajaran dilakukan analisis student well-being. Hasilnya individu dan klasikal. Individu itu perorangan tadi kita dapatkan hasilnya. SMP 1 secara umum dapat skor 66, gurunya ya. SMP 4 ini sekian. Nah, itu. Ini betul-betul memang saya ambil datanya, data real, karena saya ikut di dalamnya yang tempat ini. Nah, yang cukup itu SMP 1, yang SMP 4 itu sangat baik, SMP 1 Loban baik, SMP 4 Loban baik. Ya, maka kesimpulan saya dari ketercapaian secara untuk ke sekolah itu baik saya dapatkan. Nah, baik kan, karena apa? Nilai skornya 76,73 itu ada interval yang masuk kategori baik. Kita melihat kenapa itu terjadi di SMP 1. Ternyata waktu SMP 1 gurunya mengajar biasa-biasa aja. Saya lihat kita punya alat untuk mendukung itu. Saya biarkan, kita melihat gimana antusias anak-anak di saat itu. Ternyata terdapat itu. SMP 4 Pusan Hilir, gurunya menggunakan media sehingga dia merasa senang. Nah, ini hasilnya. Ini hasil pencapaian, nyaman di kelas belajar, semangat mengikuti pembelajaran, mampu materi pelajaran dan mampu mengidentifikasi materi pelajaran. Ini data yang kita dapat. Nah, hasilnya bagi guru, instrumen student well-being sangat baik digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran. Ya. Yang kedua, instrumen student well-being merupakan pengetahuan baru yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu guru dan menjadi termotivasi menggunakan metode ataupun model pelaksanaan proses pembelajaran. Kesimpulannya, penerapan student well-being pada proses pembelajaran akan mampu mencapai optimalisasi potensi siswa. Lampirannya ini data Bapak Ibu. Nah, masing-masing individu kan ada ya. Saya isi. Individunya ada. Saya tidak main-main, memang data yang tak masuk itu saya raih kan, saya analisis. Ini yang dimaksud analisis tadi. Nah, itu pun hasilnya juga variatif kan, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang kurang. Ya. Nah, ini SMP 4, kalau yang ini tadi SMP 1. Nah, ini variatif.
suasana penerapan, suasananya, pendapat guru. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk bisa Bapak Ibu jadikan bahan pembanding barangkali kan. Kita sama-sama punya kompetensi ya, punya topoksi untuk meningkatkan. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.